Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah. Wa hata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin izatan wa hukman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Mawsufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabil azim wa ala lisani nabihil karim. Kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi wassalam min sifati rahman wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bi taslimi wal qabuli wa ta'arrudi lahu bi raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili. Bismillah qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim wa la nisani nabihil karim wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajib al-imanu bihi wa talaqqihi bitaslimi wal qabuli wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamsili. Bismillah ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim wa ala lisani nabiyyil karim wa kullu ma jaa fil Qur'ani anil أوصاها عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fil kitabil azim wa ala lisani nabiyil karim wa kullu ma jaa fi Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajabal imanu bihi wa talaqqihi bit taslimi wal qubuli wa tarku ta'arrudi lahu bir raddi wa ta'wili wa tasbihi wa tamsili. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kullu syai'in rahmatan ilma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma mawsufu bima wasafa bihi nafsuhu min sifati rahman fi kitabil azim wa ala lisani nabihil karim wa kullu ma jaa fi Qur'ani asaha anil Mustafa alaihi salamu min sifati rahman wajabal imanu bihi wa talaqqihi bi taslimi wal qabuli wa tarku ta'arudi bi raddi wa ta'wili lahu bi raddi wa ta'wili wa taswili wa tasbihi wa tamsili. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman
ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتسبيح والتمثيل. Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiah seperti dua ayat tadi. Adapun kelompok ahlu sunnah mengirimkan kembali kepada Allah, kita katakan hanya Allah yang tahu, itu dari segi al-kaifiyah bagaimananya. Dan itulah praktiknya. Contohnya ucapan Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tersisa dari hari kiamat, the doomsday, itu wajah Allah. Di sini manhaj ahli sunnah pertama menetapkan maknanya, menetapkan lafadznya. Lafadznya apa? Wajhullah, jangan dirubah. Wajhullah, sudah dibaca seperti itu. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kedua, ditetapkan makna sesuai makna lughatil Arabiyah. Apa wajah? Ya wajah. Tidak boleh wajah kemudian ditafsirkan menjadi kaki, menjadi rambut. Maka makna wajah, dia adalah wajah. Maka wayabqa wajhu rabbika, kembali kepada lughatil Arabiyah, makna wajah adalah wajah. Kemudian yang ketiga, kaifiyahnya, bagaimana wajah Allah, itu baru kita angkat kepada Allah. Selama apa? Tidak dikabarkan oleh Allah bagaimana wajahnya. Apakah wajahnya seperti manusia? Tidak dikabarkan. Apakah wajahnya ia dan billah seperti yang lainnya? Allah tidak mengabarkan. Maka laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dari sini manhaj Ahlussunnah tentang asma wa sifat tadi menetapkan lafadznya, menetapkan makna dari jumlah lughatil Arabiyah, namun mengangkat tafwid ilallah, ilmunya kembali kepada Allah, bagaimananya selama Allah tidak mensifatkan atas dirinya secara detail. Faham ya? Ini manhaj yang benar. Manhaj ahlul bid'ah dari ahli tafwid melemparkan kepada Allah kembali. Kalau kita tadi melemparkan apa? Kaifiyahnya, bagaimananya. Karena ini sesuai dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan sesuai dengan ayat fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian menjadikan Allah itu permisalan dengan makhluk-makhluknya. Sehingga Allah mensifatkan wajah, ya sudah dikembalikan wajahnya kepada Allah dari bagaimananya. Namun lafadznya kita tetapkan. Namun makna dari segi lugah wajah berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki, itu kita tetapkan. Paham Ahlus Sunnah bagaimana? Menetapkan dua, menetapkan lafadznya dan menetapkan makna dari segi lughatil Arabiyah. Dan mengembalikan kepada Allah dari segi kaifiyah, bagaimananya. Oleh sebab itu telah datang asar dari Imam Malik, yang asar ini dikenang oleh kelompok Ahlus Sunnah dengan sanad-sanad yang sahih. Dari berbagai jalan bisa naik asar ini kepada sahih li ghairi. Di saat datang seseorang kepada Imam Malik membaca ayat Ar-Rahman 'alal ars istawa, Allah itu bersemayam di atas arsnya. Maka bagaimana ini wahai Imam Malik? Dijawab oleh Imam Malik, karena dia ingin mempertanyakan tentang bagaimana bersemayamnya. Dan ini pertanyaan yang bid'ah. Tidak boleh menanyakan bagaimana. Kita membaca ayat Allah mempunyai tangan, yadullah mabsutatan. Kita tanya, tangan Allah bagaimana sih? Seperti apa tangan Allah? Ini tidak boleh. Karena ini kita tafwidkan kepada Allah, karena Allah tidak menyifatkan tangannya kecuali yang ada. Tangan Allah terbuka, sudah. Tidak boleh kita mengatakan tangannya seperti ini dan tangannya seperti itu. Karena apa? Ilmunya tidak ada. Maka kita tafwidkan kembali dari segi kaifiyah hanya kepada Allah.
Maka orang ini datang kepada Imam Malik yang dohirnya menanyakan kaifiyah. Kaifal istawa? Bagaimana istawa itu? Apa jawaban Imam Malik? Dikatakan al-istiwa'u ma'lumun. Maka al-istiwa maknanya maklum. Antara Arabi, na'am. Tahu istiwa? Seperti Indonesia, diartikan bersemayam. Ya sudah, istiwa maklum, jelas. Lughah Arabiyah. Dan al-imanu bihi wajib. Menetapkan untuk Allah sifat istiwa wajib. Lihat dua ini. Inilah yang diinginkan. Nama sifat Allah istiwa wajib kita menetapkan dan mengimaninya. Lalu dari segi bahasa Arab apa istiwa? Bersemayam arti bahasa Indonesianya. Tetapkan. Lalu amal kaifiyatu majhul. Adapun bagaimananya kita tidak tahu. Dan ini yang dipermasalahkan oleh orang yang bertanya tadi. Maka dikatakan al-kaifiyatu majhul. Bagaimananya kita tidak bisa mengetahui bagaimana Allah bersemayam. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya terus tentang permasalahan bagaimana tangan, bagaimana kaki Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana sifat Allah itu turun dari langit pakai tangga ataupun turunnya loncat pakai parasit. Maka ini semuanya tidak boleh. Karena al-istiwa maklum. Wa su'al anhu bid'ah wal kaifiyatu majhul. Bagaimananya majhul. Maka ucapan Imam Malik di sini menjadi kaidah bagi ahli sunnah tentang permasalahan as-sifat. Di mana sifat Allah jika ada iskal bagi kita, tetapkan istawa ya istawa. Jangan ditakwilkan istaula atau demikian dan demikian. Kedua, tetapkan maknanya dari segi lughah Arabiyah. Istawa bersemayam ya sudah bersemayam. Jangan diartikan tidur misalnya. Jangan diartikan makan. Jangan diartikan istawa itu adalah belajar. Tidak, istawa bersemayam. Namun kata Imam Malik, adapun yang kita tafwidkan kepada Allah adalah bagaimananya majhul, kita tidak mengetahuinya. Dan yang kedua, soal terus menanyakan seperti itu bid'ah, tidak boleh. Maka dari sini inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok al-mufawwidah yang mana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, asyarru min anwa'i ahlil bid'ah, lebih buruk dari segala macam kebid'ahan ahlul bid'ah dari permasalahan al-asma was sifat. Lalu bagaimana al-mufawwidun? Mereka menetapkan nama seperti tadi istawa, ya sudah istawa. Allah mempunyai sifat istawa. Menetapkan lafaz istawa. Tidak ditakwilkan oleh mereka kepada istaula, tidak. Istawa ya istawa. Namun kesalahan mereka di sini mengembalikan makna dari istawa kepada Allah. Bukan seperti ahli sunnah. Maknanya ditetapkan istawa menurut lughah Arabiyah apa? Bersemayam. Ya sudah tetapkan bersemayam. Ya tangan. Ya sudah tetapkan tangan. Wajah. Wajah. Ya sudah tetapkan wajah. Itu makna ahlu sunnah menetapkan sesuai dari makna lughah Arabiyah. Kelompok ahlu tafwid awas. Mereka mengembalikan bahkan dari segi makna. Ahlu sunnah tidak mengembalikan kepada Allah dari segi makna, bahkan mengartikan dengan sesuai lughah Arabiyah, namun mereka mengembalikan makna. Akibatnya, karena mereka mengembalikan dari segi makna, sehingga seakan-akan pun mereka menafikan sifat Allah. Iya apa tidak? Seperti contohnya ayat ini. Ar-Rahman alal ars istawa. Kata mereka, istawa wajib menetapkan. Ar-Rahman alal ars istawa. Lafadznya di Al-Quran. Istawa kita tetapkan. Namun bid'ahnya di sini, maknanya kita tidak mengetahui apa itu istawa. Itu kelompok al-mufawwidun. Adapun ahlu sunnah mengetahui maknanya. Istawa bersemayam. Sesuai lughah Arabiyah. Mereka istawa kita tidak tahu. Contoh yang kedua ayat yang lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Tersisa hanya wajah Allah yang maha mulia dan maha agung. Kita artikan tadi wajah. Ahlus sunnah menetapkan kalimat wajah dan artinya wajah. Kaifiahnya kita tidak tahu, kita angkat kepada Allah. Namun lafaz wajah kita tetapkan. Yang kedua, makna wajah kita tetapkan. Karena di lughah Arabiyah wajah adalah wajah. Al-Mufawwidun tidak. Wajah Allah kita tetapkan namanya, sifatnya wajah. Namun makna wajah tidak tahu. Wajah ya akhi ma'ruf maknanya wajah. Enggak, kembalikan kepada Allah. Dan begitu pun contoh yang ketiga ya. Yadullah mabsusatan. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas mereka. Kekuasaan mereka. Maka akhirnya mereka mengatakan yad kita tetapkan. Kata al-mufawwidin. Namun makna yad kita tidak bisa mengartikan itu tangan, itu ini, itu tidak. Kembali kepada Allah. Sehingga mereka mengembalikan makna kepada Allah. Apa hakikatnya? Menafikan makna. Iya apa tidak Abu? Iya apa tidak? Wajah sudah jelas. Ahlus sunnah menetapkan wajah. Lafadznya wajhullah dan maknanya wajah. Yadullah